Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampol, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan lebih lengkap lagi untuk materi pada pertemuan kali ini, seperti biasa saya ingatkan kembali untuk kalian semuanya untuk tetap semangat belajar dan tentunya juga semangat menjaga kesehatan untuk kebaikan kalian masing-masing. Baiklah siswa dan siswi semuanya, sekarang kita masuk ke pertemuan ke-7, pertemuan yang sudah cukup lama dan semakin hari pertemuan kita akan semakin bertambah. Jadi silahkan kalian untuk selalu belajar dan mengingat-ingat kembali materi yang sudah saya sampaikan dan jelaskan melalui setiap tayangan video. Pada pertemuan kali ini, nanti saya akan menjelaskan materi yang sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu tentang karya ilmiah. Materi ini saya yang menyusun dan menjelaskan, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Jadi silahkan kalian semuanya untuk selalu fokus dan menyiapkan segala kebutuhan belajar kalian masing-masing agar nanti kalian tidak terganggu dalam proses menyimak informasi melalui tayangan video dari saya. Dan silahkan juga kalian simak tayangan video dari saya ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa memahami isinya secara keseluruhan. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Sedangkan tujuan pembelajarannya nanti kalian diharapkan mampu untuk menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kita lanjutkan kembali. Peta konsep yang akan kita bahas satu persatunya yaitu meliputi 3 informasi. Yang pertama, struktur teks karya ilmiah. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks karya ilmiah. Dan yang ketiga, langkah-langkah menganalisis teks karya ilmiah. Jadi ada
3 submateri yang akan saya sampaikan dan jelaskan lebih lengkap dan detail. Silahkan kalian mulai fokus dari sekarang, karena yang selanjutnya akan saya jelaskan satu persatunya dari peta konsep yang sudah saya sebutkan tadi. Saya mulai penjelasan dari sekarang. Yang pertama, saya akan menyampaikan informasi tentang struktur teks karya ilmiah. Struktur dari karya tulis ilmiah secara umum terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, inti pembahasan, yang ketiga, penutup. Jadi ada 3 struktur teks karya ilmiah. Yang selanjutnya saya jelaskan satu persatunya dari struktur teks karya ilmiah tadi. Yang pertama, bagian pendahuluan. Pada bagian ini berisikan informasi terkait karya ilmiah yang telah dilakukan. Ada banyak poin-poin penting yang harus dipaparkan dalam pendahuluan, di antaranya yaitu latar belakang masalah yang menceritakan kenapa penelitian itu diambil sebagai judul utama dalam karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua yaitu inti pembahasan. Pada bagian inti pembahasan dalam penelitian karya tulis ilmiah, memaparkan penelitian dilakukan dengan mengambil studi kasus pada bagian pendahuluan. Bagian ini bisa terdiri dari 1 atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan akhir dan saran dari penelitian karya tulis ilmiah yang telah dilakukan. Apakah penelitian tersebut dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang diangkat atau sebagai batu loncatan awal untuk penelitian selanjutnya pun harus dipaparkan. Jadi itulah tadi penjelasan singkat seputar struktur teks karya ilmiah. Yang selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua tentang kaidah kebahasaan teks karya ilmiah. Salah satu kaidah penulisan sebuah karya ilmiah, baik berupa artikel ilmiah, karya tulis ilmiah, maupun penelitian ilmiah, adalah penyusunannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, disebutkan bahwa ciri-ciri bahasa sebagai media karya ilmiah adalah
sebagai berikut. Yang pertama, reproduktif. Yang kedua, tidak ambigu. Yang ketiga, tidak emotif. Yang keempat, tidak salah tafsir. Yang kelima, istilah keilmuan. Kemudian yang keenam, denotatif. Yang ketujuh, rasional. Yang kedelapan, kohesif dan koherensif. Yang kesembilan, langsung ke sasaran atau istilah lainnya yaitu straightforward. Kemudian yang ke-10, kalimat efektif. Jadi ada 10 kaidah kebahasaan untuk teks karya ilmiah. Nah, yang berikutnya akan saya jelaskan satu persatunya. Jadi kembali lagi kalian harus fokus menyimak tayangan video dari saya ini. Saya akan menjelaskan satu persatunya dari kaidah kebahasaan teks karya ilmiah tadi. Yang pertama, ada reproduktif, artinya bahwa maksud yang ditulis oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Yang kedua, tidak ambigu, artinya tidak bermakna ganda akibat penulisannya kurang menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. Kemudian yang ketiga, tidak emotif. Artinya, tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Hal-hal yang diungkapkan harus rasional, tanpa diberi tambahan pendapat subjektif dan emosional penulisannya. Yang selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat, tidak salah tafsir. Penggunaan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Penulisan harus mempergunakan bahasa sesuai tata bahasa agar tulisan tidak mengandung salah tafsir bagi pembaca. Yang kelima, penggunaan istilah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah-istilah keilmuan bidang tertentu sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu tertentu yang tidak dikuasai penulis dalam bidang lain. Yang keenam, bersifat denotatif. Artinya, dalam penulisan karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Kemudian yang selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketujuh, yaitu rasional. Artinya, penulis harus menonjolkan keruntutan pemikiran yang logis. Logis itu sama saja masuk akal. Kemudian alur pemikiran yang tepat dan sesuai, dan kecermatan penulisan.
Yang kedelapan, di sini ada kaidah kebahasaan, ada kohesi antar kalimat pada setiap paragraf dan koherensi antar paragraf pada setiap babnya. Ini ya. Kemudian yang kesembilan, bersifat straightforward atau langsung ke sasaran. Maksudnya adalah tulisan ilmiah hendaknya tidak berbelit-belit, tetapi langsung ke penjelasan atau paparan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Kaidah kebahasaan teks karya ilmiah yang ke-10 yaitu penggunaan kalimat efektif. Artinya, kalimat itu padat, tidak berkepanjangan atau bertele-tele, sehingga makna yang hendak disampaikan kepada pembaca tepat mencapai sasaran. Nah, itu adalah penjelasan seputar kaidah kebahasaan teks karya ilmiah. Bisa dimengerti ya secara sederhananya. Yang berikutnya, kita akan belajar tentang langkah-langkah menganalisis teks karya ilmiah. Setelah mengetahui sistematika kebahasaan karya ilmiah, kalian dapat menganalisis karya-karya ilmiah berdasarkan struktur dan kaidahnya. Kaidahnya di sini ya berarti kaidah kebahasaan teks karya ilmiah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis isi teks karya ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, baca dan pahami karya ilmiah yang berupa artikel atau makalah atau penelitian. Kemudian yang kedua, tentukan kriteria yang hendak digunakan dalam analisis. Yang ketiga, analisislah dengan menggunakan kriteria yang ditentukan. Kemudian yang keempat, tulislah hasil analisis sesuai dengan observasi yang dilakukan. Yang kelima, interpretasi ya, interpretasikan hasil analisismu sesuai kebutuhan. Kemudian yang keenam, langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis isi teks karya ilmiah adalah simpulkan hasil analisismu. Ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis isi teks karya ilmiah. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami secara cepatnya. Baiklah siswa dan siswi semuanya, yang selanjutnya untuk pembelajaran kali ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan berfaedah untuk kalian dalam proses belajar tentang karya ilmiah. Apabila di antara kalian ada yang belum bisa
memahami informasi dan sudah saya sampaikan tadi, silahkan kalian semua bisa membuka tayangan video saya ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa memahami informasinya dan isi penjelasan materinya secara keseluruhan. Dan apabila ada yang belum bisa atau belum saya sampaikan, saya mohon maaf. Kiranya itu saja pembelajaran jarak jauh kita kali ini untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.